Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa lagi di dalam perenungan kita setiap paginya. Mari bersama-sama kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini bagi kami semua. Kami boleh sampai saat ini kembali merenungkan dan boleh dengan keadaan yang sehat di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, biarlah setiap perenungan yang kami dengar, kami boleh melakukannya dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, perenungan kita pada hari ini terambil di dalam kitab Mazmur 103 ayat 1 hingga ke 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang membuat kita sering lupa dengan kebaikan Tuhan? Apakah di masa-masa ketika kita mendapat masalah, mendapat penderitaan, mendapat situasi kondisi yang buruk? Apakah itu yang membuat kita sering lupa akan kebaikan Tuhan? Di tengah kondisi kita saat ini yang masih bergejala dengan virus ini, apakah kita masih mengingat akan kebaikan Tuhan dan mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini bersama-sama kita akan belajar mensyukuri dan kembali mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita melalui tokoh dari Daud yang akan kita belajar bersama-sama pada hari ini. Kenapa dia mengatakan ayat ini, menyerukan ayat ini bagi Tuhan di dalam kehidupannya? Mungkin di saat-saat kita sekarang dengan keadaan kita, mampukah kita tetap bertahan ataupun mampukah kita tetap selalu mengingat akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apapun situasi kondisi kita, mungkin saat ini kita sudah mulai bosan, mungkin saat ini kita sudah mulai merasa sumpek di rumah saja, tidak melakukan apa-apa, kegiatannya itu saja, dan mungkin ada yang melakukan pekerjaan tapi sepi, tidak ada orang, karena dengan adanya gejala ini membuat orang takut kemana-mana juga. Dan dengan kondisi seperti ini, apakah kita masih mengingat, masih mensyukuri akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari bersama-sama kita akan melihat dan belajar dari firman Tuhan yang kita sama-sama renungkan pada hari ini. Dikatakan di sini di ayat yang pertama, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ini adalah seruan kata dari Daud sendiri. Dengan seluruh keberadaan dirinya, dia memerintahkan dirinya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia memerintahkan dirinya untuk memuji Tuhan, untuk mengingat kembali nama Tuhan yang kudus dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan segenap batinnya. Ini memerintahkan memuji Tuhan untuk dia kembali mengingat akan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan di ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini yang menjadi poin inti dari Daud sendiri di dalam ayat ini. Ketika dia mengatakan pujilah Tuhan dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mengapa dia mengatakan hal seperti ini? Karena ada terjadi di dalam kehidupannya yang membuat dia tidak mengingat dan melupakan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya di ayat yang ketiga, 4 dan 5 dijelaskan sangat detail, sangat kita pahami
secara bersama-sama mengapa Daud melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika dia mendapatkan satu tantangan, satu keadaan yang buruk ketika bersama Batseba, ketika dia membunuh suami orang, Uria, itulah menjadi satu pergumulan dia. Dia tidak mengingat lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tidak takut, dia tidak kembali mengingat akan Tuhan yang terus memelihara, yang menopang kehidupan dia. Tetapi dia dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia melakukan itu semua dengan dikuasai oleh kejahatan. Ketika kita tidak mengingat Tuhan, ketika kita tidak kembali lagi kepada Tuhan, kita akan mudah dikuasai oleh kejahatan itu. Kita akan mudah dikuasai oleh si iblis itu yang terus menggerogoti kita, yang terus mengganggu kita untuk kita tidak kembali lagi kepada Tuhan. Mari bersama-sama Bapak Ibu dengan ayat yang kita sama-sama hari ini belajar untuk kembali mengingat Tuhan, kembali mensyukuri apa yang Tuhan selama ini berikan, apa yang selama ini Tuhan berkati di dalam kehidupan kita. Untuk kembali kita mengingat di ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apa maksud dari ayat ini? Daud mengingat kembali bahwa Tuhanlah yang berinisiatif, yang memanggil dia kembali, menyadarkan dia kembali akan keberdosaan dia, akan tindakan dia yang tidak mengingat Tuhan di dalam kehidupannya, dan menyembuhkan dia dari penyakitnya, penyakit yang dia rasakan bahwa dia tidak mengingat Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah penyakit yang mungkin bagi dia yang gagal yang dia lakukan di dalam kehidupannya, sehingga Tuhan berinisiatif memanggil Nabi Nathan untuk menyadarkan dia, untuk kembali mengingatkan dia kembali kepada Tuhan, kembali untuk mengingat kebaikan Tuhan dengan kondisinya yang terburuk, kondisinya pada waktu itu yang sudah jauh daripada Tuhan, dikuasai oleh kejahatan. Tuhan berinisiatif untuk menyadarkan dia, untuk kembali mengingat dia akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya dia. Dan di ayat yang keempat dikatakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Lubang kubur berarti begitu dalamnya dosa ataupun perilaku, tindakan yang dilakukan oleh Daud yang sudah jauh daripada Tuhan, dengan membunuh suami orang, dengan mengambil istri orang dan melakukan kejahatan di dalamnya. Inilah ciri-ciri orang yang mendapat keadaan seperti ini, orang yang dikuasai oleh kejahatan, yang tidak lagi dekat dengan Tuhan, bahkan dia jauh daripada Tuhan di dalam kondisinya tersebut. Tetapi Tuhan berkata, Dia mengingat kembali bahwa Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setianya. Artinya Tuhan juga mengingat, Tuhan juga memberi kasihnya, memberikan pengampunannya juga kepada Daud ini sendiri atas segala keberdosaan, segala perilaku yang dilakukan oleh Daud di dalam kehidupannya. Dia yang memahkotai engkau, memberikan kemenangan, memberikan satu jaminan, memberikan kepastian. Ada kasih yang begitu besar yang diterima oleh Daud sendiri dari keberdosaan yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Dan di ayat yang kelima dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Digambarkan seperti pada burung Raja Wali. Ini menggambarkan untuk kembali dia teguh, untuk kembali dia tetap beriman, untuk kembali dia tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam kehidupan dia. Dan ini dia katakan bahwa Dia yang memuaskan, hanya Tuhanlah yang memuaskan kehidupan kita, hanya Dialah kepuasan kita, hanya Dialah yang mencukupkan segala sesuatunya. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mencari kepuasan yang lain, mencari yang lain untuk memuaskan diri kita?
kembali kepada Tuhan, kembali kepada Dia yang terus memberikan kita kesempatan, memberikan kita waktu demi waktu dan hari demi hari untuk kita datang kembali mengingat Dia, mengingat segala kebaikannya, mengingat segala kasih setianya di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat-saat keadaan kita saat ini, mungkin di dalam kondisi kita terburuk, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang kita alami saat-saat ini, kembali kepada Tuhan, kembali mengingat, mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan. Mari kembali memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Kata-kata itulah ketika kita boleh ungkapkan seperti Daud ungkapkan di dalam kehidupannya, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kembali mengingat Tuhan, untuk kembali kepada akan setiap perjalanan, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang selama ini kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika masalah, penderitaan, kondisi terburuk yang kita alami, kita tidak terlalu khawatir di dalamnya. Karena ada kebaikan yang begitu besar, ada kasih Tuhan yang begitu besar, yang terus memberkati kita, memberikan kita kepuasan di dalamnya. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama dengan firman Tuhan yang kita pada hari ini belajar bersama-sama dan renungkan, untuk kembali mengingat Tuhan, kembali mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi di mana ada sepasang suami istri. Ketika si istri ini mengalami amnesia, kelupaan diri, dia juga melupakan si suami dan tidak mengingat selama sekali perjalanan mereka, kisah-kisah cinta mereka, kisah-kisah selama mereka hidup berdua. Ketika penyakit itu, ketika keadaan yang terburuk itu datang kepada istri, dia tidak mengingat segalanya. Tetapi di sini si suami berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk kembali, untuk mengembalikan sang istri, untuk mengingat dia, mengingat masa-masa dia. Singkat cerita, akhirnya si sang suami mengingat di mana pertemuan pertama mereka untuk kembali bertemu pada waktu itu. Disitulah sang istri teringat bahwa itulah sang suami yang selama ini dia cintai. Pertemuan mereka yang membuat mereka pertama kali, disitulah sang istri mengingat akan kasih dari sang suami, cinta kasihnya, dan pertemuan yang begitu indah yang mereka alami bersama-sama. Di sini kita melihat ada perjuangan, ada usaha yang dilakukan oleh sang suami, seorang pria yang berusaha untuk dia mengembalikan ingatan dari istrinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali mengingat, kita kembali berusaha, kita berusaha dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita untuk datang, untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan sejenak untuk kembali mengingat dan merenungkan akan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berikan waktu untuk kita boleh merenungkan di dalam kehidupan kita. Berikan waktu untuk kita mengingat setiap perjalanan kehidupan kita yang Tuhan selalu pelihara, yang Tuhan selalu berkati, yang Tuhan selalu cukupkan di dalamnya. Sehingga ketika kebutuhan yang kurang, masalah datang, kita tidak terlalu khawatir besar di dalamnya. Kita tidak terlalu takut besar di dalamnya. Karena Tuhan yang menjadi kepuasan kita, karena Tuhan yang mencukupkan semuanya. Dan kita kembali mensyukuri akan setiap kebaikan Tuhan, akan setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah perenungan kita pada hari ini, saya berharap dan kita semua berharap, di tengah-tengah kondisi kita saat ini terburuk yang membuat kita
tidak enak ataupun kita tidak merasa nyaman di dalamnya, kembali kepada Tuhan, kembali mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita, karena setiap kita mensyukuri setiap keadaan-keadaan dan mengingat kebaikannya, kita tidak akan khawatir dengan kehidupan kita yang tidak tercukupkan, karena Tuhan sudah menjadi kepuasan kita, karena Tuhan cukup bagi kita di dalam kehidupan ini. Biarlah perenungan ini memberkati kita semua dan kembali mengingat kita untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kita, bau itu baik ataupun tidak baik, kita tetap mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat setiap kehidupan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Terkadang kami mungkin ketika hal buruk datang, kami melupakan atau tidak mengingat kebaikan Tuhan. Dan melalui perenungan kami pada hari ini ya Tuhan, kami kembali diingatkan untuk kembali mengingat Tuhan, untuk kembali memuji Tuhan. Apapun keadaan kami ya Bapa, mungkin kondisi kami, kebutuhan kami kurang pada saat-saat ini, kami boleh Tuhan diingatkan bahwa Tuhan sudah cukup bagi kami. Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya selama ini bagi kehidupan kami. Itu begitu indah, begitu besar yang kami boleh dapatkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami mensyukuri apapun keadaan kami dan kembali mengingat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi saat ini. Biarlah juga Tuhan topang di dalam kehidupan mereka, untuk mereka terus mensyukuri dan kembali dikuatkan oleh kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan, kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.